Halo, welcome MC members dan teman-teman yang baru menemukan channel ini. Di video ini saya akan membahas kondisi IHSG dan ada beberapa emiten yaitu BBRI, BMRI, BBCA, BBNI, NDKA, GoTo, Antam, Harum, Pegas, dan Unilever. Bagi yang belum subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, bisa segera diklik tombol subscribe dan diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terupdate seputar emiten saham. Saya juga ingin mengingatkan bagi yang tertarik untuk bergabung di grup premium selagi ada diskon harga, bisa langsung join di grup Telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan langsung join saja lalu kontak ke admin dengan username @hongli_kai. Jika video ini bermanfaat, mohon untuk supportnya dengan klik tombol like dan komen di bawah untuk memotivasi saya agar membuat konten lebih banyak seperti ini lagi. Oke, kita langsung saja bahas mengenai kondisi IHSG, di mana kita tahu mulai dari tanggal 27 Juni ada peak di sini, dan IHSG memang drop hingga tadi sempat menyentuh ke harga 6.559. Dan terlihat bahwa ada demand area di kotak ungu di harga 6.680 hingga 6.732 yang kotak ungu itu berhasil di break dengan perdagangan hari ini. Closing hari ini IHSG di harga 6.639 dengan persentase minus 2,28%. Otomatis kotak ungu ini sudah berhasil di breakout. Kita coba cek bahwa IHSG juga sudah closing di bawah EMA 90, 34, dan 21. Kabarnya ada news mengenai inflasi yang sedang menghantui market kita. Kalau memang demikian, maka IHSG ada potensi melemah untuk retest di support 6.524, ya. Hanya berlaku sementara, menurut saya ada potensi melemah lebih jauh menuju 6.100 bila memang sebegitu parahnya. Jadi kita harus lebih berhati-hati, terutama yang memegang market cap, ya, sebagai contoh Big Bang yang akan saya bahas nanti, bisa disimak ya. IHSG berpotensi melemah 6.100, tapi mungkin akan adanya rejection sementara. Kalau untuk kondisi besok, maybe bisa ada rejection tanggal 5 atau 4-an, tanggal 5 atau 6-an, mungkin ada rejection, berhubung nanti adanya golden crossing dari kondisi stokastik momentum, kita akan lihat. Tapi untuk skala besar, ya akan adanya bearish terlebih dahulu sebelum melanjutkan penguatan harga ya. Jadi untuk IHSG kemungkinan besar ada potensi melemah terlebih dahulu. Oke ya, mungkin untuk prospek dari IHSG mungkin segitu dahulu karena juga investor asing juga banyak keluar dari sektor banking ya, seperti itu. Kita lanjut, di sini ada emiten yang perlu kita bahas bersama, ada saham BBRI. Perhatikan ya, untuk BBRI tadi juga sempat drop ke harga 3.960, yang dimana itu juga sudah di bawah harga 4.000. Namun closing price BBRI tetap bertahan di atas harga 4.000, yang dimana closingnya di harga 4.040. Dengan pernyataan seperti ini, kita lihat ya bahwa kondisi dari volume BBRI ini juga masih volatile ya, seperti itu. Ada gap di atas, perhatikan teman-teman sebagai tambahan informasi saja. Ada gap di harga 4.760 hingga 4.860. Gap ini cepat atau lambat seharusnya bisa ditutup. Dilihat dari triple moving average exponential bahwa adanya dead crossing dari kondisi EMA 34 dan 21 crossing ke EMA 90. Harga juga masih bergerak di bawah moving average exponential. Kalau kita tarik berdasarkan Fibonacci retracement, memang support kuat dari BBRI itu kan di harga 4.070. Kalau memang 4.070 berhasil di breakout, maka memang ada potensi melemah nih. Ya, BBRI ada potensi melemah ke target 3.820. Kalau saya lihat, maybe bisa ke harga sana dulu ya, 3.820. Jadi harga ini bisa dicatat. Oke, harga ini bisa dicatat. Kalau memang breakout 3820 lagi, ada next support di 3.600 dan 3.500. Jadi sementara untuk BBRI ada kemungkinan besar untuk bergerak turun ya, karena kita lihat juga kondisi IHSG ada potensi melemah seperti itu. Kalau memang besok rebound,
ada potensi rebound sih menyentuh target resist di 4.200 sebelum melanjutkan pelemahan harga. Jadi untuk kondisi sekarang di BBRI memang masih mengarah turun ke target 3.820 sesuai dengan rasio Fibonacci 0,7 ya. Mungkin by technical semoga saja bisa dapat pandangan. Kita coba cek dahulu untuk BBRI secara broker summary-nya. Nah, di sini sudah net pada perdagangan tanggal 4 bulan ini terlihat bahwa PD juga masih melakukan akumulasi kurang lebih 163 miliar by value dan juga by lot ada 403 ribu sekian. Itu diakumulasi liquidity sudah net rata-rata 4.042. Terlihat juga disusul oleh CC dan YP adanya akumulasi rata-rata 4.023 dan 4.031. Ya kurang lebih masih di atas 4.000 untuk jumlah average akumulasi perdagangan hari ini dari ketiga broker ini. Perhatikan yang banyak distribusi sih di sini ada banyak ya. Ada KZ, YU dan ZP. Ya KZ dan YU yang paling tersorot ya bahwa kurang lebih 628 ribu lot sudah didistribusikan. Itu ya untuk KZ. Jadi semoga saja bisa dapat pandangan dari BBRI, namun melihat bahwa BBRI juga closing-nya masih di bawah moving average-nya, maka ada potensi untuk melemah terlebih dahulu. Mengingat kondisi IHSG juga ada potensi melemah. Jadi mungkin segitu dahulu, dan jangan lupa untuk perhatikan banking stocks yang akan saya bahas segera ini. Jadi jangan di-skip sampai BBRI, perhatikan juga untuk Bank Mandiri, BCA, dan BNI ya. Kita langsung saja move, di sini ada BMRI. Nah, kalau BBRI juga ada potensi terkoreksi, maka Big Bank yang lainnya juga ada potensi untuk terjadinya terkoreksi juga. Terlihat ya bahwa untuk BMRI closing hari ini di harga 7.400 dengan persentase minus 2,63%. Nah, tadi juga sempat dibawa turun ya untuk BMRI ini ke harga 7.275, namun memang close-nya menguat kembali. Terlihat dari kondisi stokastik momentum adanya golden crossing di sini, berpotensi golden crossing, namun volume juga sudah terlihat naik ya, turun, harganya turun, by price action-nya turun, namun volumenya juga terlihat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk terjadinya pelemahan harga lagi. Kalau kita lihat secara demand, ya saya kotak besar 7.000 hingga 7.250 itu bisa dijadikan sebagai demand area yang dimana kalau memang ini seumpamanya berhasil di breakout, ya otomatis ada potensi untuk melanjutkan pelemahan harga menuju target support selanjutnya di kisaran harga 6.325. Jadi hal ini bisa dijadikan tambahan informasi, tetap perlu dianalisa kembali. Ya, kalau memang demand area 7.000 hingga 7.250 untuk BMR ini berhasil di breakout, maka ada potensi untuk melemah kembali menuju harga 6.325. Ya, terlihat juga kalau kita lihat by exponential moving average bahwa closing hari ini di bawah EMA 90 34 dan 21. Kemarin malah minus 4% untuk BMRI ya. Jadi ini bisa dijadikan saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Terlihat bahwa BMRI juga closing di bawah EMA 90, 34, dan 21, dan hal inilah yang menunjukkan bahwa BMRI juga berpotensi melemah. Kalau memang dia berhasil breakout 7.000 support kuatnya, maka ada potensi untuk melemah nggak nanggung-nanggung ke harga 6.325. Hal inilah juga yang menjadi tampak ya salah satu faktor yang menyebabkan nanti IHSG melemah, ya juga BMRI. Ya terlihat juga bahwa BBRI juga terlihat sudah sudah dead crossing dari kondisi moving average-nya, dan BMRI ada potensi untuk terkoreksi pula. Jadi sedikit warning saja, sudah bisa dikurangi porsinya. Kita tunggu nanti serok di bawah, dan yang mau bergabung di grup premium untuk menambah informasi seputar banking stocks bisa langsung saja klik link di bawah untuk join di grup Telegram dan langsung kontak admin saja. Kita langsung move ya setelah BMRI. By technical di sini ada by broker summary-nya bisa diperhatikan. Nah, untuk BMRI terlihat bahwa AK juga sudah mulai akumulasi cukup banyak, 225 ribu lot.
kurang lebih average pada perdagangan hari ini di harga 7.452. Oke. Paling banyak distribusi yang tersorot hari ini ada YU, KZ, dan BB, kurang lebih YU 135.000 lot, KZ 131.000 lot, dan BB 129.000 lot, dengan rata-rata 7.423, 7.372, 7.423. Dan untuk AK pada perdagangan hari ini, rata-ratanya 7.452. Oke ya, jadi untuk BMRI semoga saja bisa dapat gambaran. Mengingat kalau memang besok terjadinya rejection, ada potensi untuk menyentuh resisten area di harga 7.550-an. Itu ya, semoga saja bisa dapat pandangan. Kita move di sini ada saham BBCA. Untuk BBCA closing di harga 7.050 dengan persentase minus 2,76%. Terlihat ya bahwa untuk BBCA sudah berhasil breakout dari support sideways-nya di harga 7.250 ya. Kita pernah notice ya bahwa BBCA juga sempat sideways nih dengan range 7.250 hingga 7.625. Dan memang untuk perdagangan hari ini BBCA berhasil breakout dari support areanya dan melemah minus 2%. Nah, untuk BBCA bisa diperhatikan bahwa dari kondisi stokastik momentum ini sedang berada di area oversold ya, jenuh jual. Perhatikan ya untuk BBCA bahwa kalau memang demikian ada potensi untuk melemah ke target next support ke 6.625. Mengingat juga kondisi IHSG kurang mendukung ya, karena juga ada kondisi inflasi. Ya, terlihat ya bahwa untuk BBCA target minimum untuk koreksinya ke harga 6.625. Jadi kalau teman-teman seumpamanya masih pegang banking stocks, bisa mulai dikurangi porsinya, nanti serok lagi, dana tersebut dipakai untuk serok lagi di bawah. Untuk tambahan informasinya bisa join di grup Premium Edge. Kita lihat dahulu ya, kalau memang BBCA seumpamanya koreksi ke 6625, apa yang harus kita lakukan. Kalau memang besok seumpamanya adanya rebound kecil dari kondisi IHSG, ada potensi BBCA retesting 7250. Jadi ada potensi untuk hit ke area sini. Oke ya, semoga saja bisa clear by technicalnya. Terlihat bahwa BBCA juga masih closing. Kita lihat ya by moving average-nya. Terlihat BBCA juga sudah mulai dead crossing mulai dari tanggal 17 Mei ini. Moving average exponential-nya kan sudah mulai dead crossing. Dead crossing dan memang closing-nya masih di bawah moving average, ada gap tetap di 7.900 hingga 8.075. Ada gap ya di sini. Perhatikan saja untuk BBCA next support di 6625, kalau di break lanjut drop ke 6175. Perhatikan dahulu terlebih dari broker summary-nya untuk BBCA ini. Nah, BBCA perhatikan ya, yang paling banyak akumulasi hari ini ada broker CC 142.000 lot sudah diakumulasi. Kurang lebih rata-ratanya 7.100 dan yang paling banyak distribusi ada 3 broker di sini, ada AK, ZP, dan KZ nih. Perhatikan ya, jumbo-jumbo 254.000 lot, 250.000 lot, 139.000 lot. Kurang lebih juga sudah banyak ini keluarnya yang sudah didistribusikan. Semoga saja bisa dapat gambaran baik technical maupun baik bandarmologi. Kita move di sini ada saham BBNI. Oke, untuk BBNI closing di harga 7.650 dengan persentase minus 2,55%. Ya, teman-teman juga bisa lihat ya bahwa BBNI ini ya kalau kita berbicara banking stocks memang Big Bang ya selalu bergeraknya naik ya. Asal kita sabar saja. Namun kalau kita lihat by technical, kalau teman-teman yang daily trading perlu untuk diperhatikan. Nah, perhatikan ya untuk BBNI, hari ini closing di harga 7650. Kalau memang besok rebound, targetnya target rebound ya di harga 7875 nih, target reboundnya. Kita cek saja by Fibonacci retracement, make it simple. 875, ada support juga di 6.600 dan mungkin bisa jadi 6.600 ini menjadi target koreksinya. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat bahwa IHSG berpotensi koreksi, tentu saja
BBNI ini menyusul koreksinya. Ya, pertama kalau kita lihat koreksi kecilnya mungkin bisa jadi di 7.200, tapi kalau memang secara tren besar, kalau memang lagi parah-parahnya, ya ini 5.725 juga ada potensi ke sana. Jadi untuk BBNI bisa diperhatikan terlebih dahulu ya, 7.200 ini masih possible untuk capai, atau di support kuatnya 6.600 di sini teman-teman kalau mau bottom fishing, coba bisa di sini mulai bisa masuk. Tapi dengan kondisi sekarang, better wait and see. Karena hari ini juga volume juga cukup kuat sih. Tapi kalau kita lihat volume juga cukup kuat, tadi sempat dibawa turun ke harga 7.400 dan closingnya di 7.650, tentu saja ini menandakan bahwa adanya perlawanan harga. Dengan demikian, kalau memang besok terjadinya rebound, 7875 ini ada potensi untuk di-hit atau bahkan bisa ke sini ya. Atau bahkan juga bisa ke 7950. Ya maybe bisa ke 7950 ya, at least ke sana. Jadi perhatikan saja untuk BBNI, semoga saja bisa dapat informasi lebih lengkap. Kita coba cek dahulu ya, by triple moving average-nya di sini bahwa terlihat adanya dead crossing dari MA34 dan 21. Ini juga mau persilangan dari MA90, closing-nya juga di bawah moving average. Dengan ini kita bisa mengasumsikan bahwa ada potensi untuk lanjut melemah. Perhatikan ya, by broker summary untuk BBNI, bahwa di sini YU masih akumulasi ya, tambah muatan hari ini 141.000 lot, dengan rata-rata 7.664,5, paling banyak distribusi hari ini dipegang oleh broker AK, 91.000 lot, dengan rata-rata 7.562. Jadi untuk BBNI, top akumulator ada YU, top distributor ada AK. Oke ya, semoga saja bisa bermanfaat dengan informasi yang sudah saya sharingkan. Yang mau bergabung di grup Telegram bisa klik link di kolom deskripsi. Next, di sini ada saham MDKA. Untuk MDKA, closing di harga 3.880 dengan persentase minus 2,02%. Ya, perhatikan ya, kita coba cek saja dari sebelum itu saya ingin mengatakan terlebih dahulu bahwa MDKA berhasil breakout dari support 4.100 ya, dan memang closing-nya tetap di bawah 4.100 ya, di mana sekarang 4.100 menjadi resisten. Itu informasi pertama. Informasi kedua, ada gap di harga 3.820 hingga dari harga 4.820 hingga 4.960 di sini ada gap, dan MA3421 sudah terjadinya dead crossing kurang lebih ya pertengahan Juni kemarin. Bahkan EMA 21 garis biru ini sudah dead crossing dari garis hitam EMA 90. Ini mengindikasikan bahwa ada potensi pelemahan harga. Nah, kita coba cek dulu, jangan panik, kita coba cek dari Fibonacci retracement ya. Nah, ini sempat ada rebound sebenarnya di Fibonacci 0,6 tapi belum berhasil menyentuh target ya. Hitungannya itu belum berhasil menyentuh target. 1930 hitung target. Kalau kita coba cek, ini belum kesentuh targetnya. Ya, seharusnya targetnya di 6.660. Tapi masih belum tersentuh, malah membuat lower high. Nah, ini yang bisa dijadikan waspada bagi teman-teman mungkin yang memiliki emiten yang satu ini, MDKA. Ini ya, catatan untuk MDKA, sebenarnya support kuat itu di harga 3.920. Tapi kalau teman-teman masih nggak tega untuk cut loss, bisa kita kasih toleransi. Toleransinya di harga berapa? Di harga 3.800. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Ya kita masih boleh hold MDKA selama bertahan di atas 3.800. Tapi kalau memang MDKA berhasil breakout dari 3.800, maka kita bisa exit terlebih dahulu. Karena kenapa? Ada potensi melemah menuju 3.440. Jadi untuk MDKA, ya kita masih bisa wait and see dengan kondisi sekarang ya. Kalau memang ini golden crossing, at least ya ada potensi pullback. Kalau pullback-nya kuat, mungkin bisa jadi pullback ke 4.300. Tapi kalau kita menjadi trader yang baik, investor yang baik, seharusnya tidak melawan arah tren. Ini terlihat sudah mulai menuju arah atau fase downtrend ya. Kita coba cek dahulu dari 1 minggu saja time frame-nya.
Ini juga sudah berhasil menembus EMA 21 dan EMA 34-nya. Jadi bisa lebih hati-hati ya untuk MDKA. Kita move di sini, kita coba cek dahulu untuk broker summary-nya. Jadi kan untuk MDKA di sini paling banyak akumulasi pada perdagangan hari ini ada kode broker BD kurang lebih 167.000 lot dengan rata-rata 3.906. Paling banyak distribusi di sini ada ke aset ya kurang lebih 126.000 lot dengan jumlah 49,3 M rata-rata 3.900 dan sisanya hanya retail ya maybe. Jadi perhatikan saja by broker summary, semoga saja bisa dapat informasi tambahan bahwa hari ini paling banyak akumulasi ada PD, retail. Jadi untuk MDKA segitu dahulu ya, kita move di sini ada saham GoTo. Coba disimak ya untuk GoTo ini bahwa GoTo hari ini auto reject bawah. Tadi sempat opening ke harga 370, namun yang nggak naik sama sekali, malah open sama dengan high. Low sama dengan close ya, jadi ini sangat parah kalau saya bilang. Separah-parahnya bahwa kita tahu GoTo itu sangat besar ya, emiten besar. Ada support kuat di harga 342. Ya 342 ini support kuat. Bila memang support kuat 342 ini berhasil di breakout, maka ada potensi melemah menuju 310. Menuju 310. Oke ya. Kalau memang seumpamanya 342 ini berhasil breakout, otomatis sudah terkonfirmasi ya bahwa GoTo closing-nya di bawah EMA 34 dan 21. Hal ini menunjukkan bahwa GoTo sedang dalam fase short term bearish. Short term bearish. Ya, kita tunggu saja. Dengan kondisi sekarang kita tunggu kalau teman-teman sudah punya barang di atas tapi punya money management yang bagus ya bisa di hold, oke? Dengan catatan kalau dia berhasil membuat rejection di support dan juga adanya golden crossing dari kondisi momentum stochastic low, baru kita bisa re-entry di GoTo atau averaging down. Targetnya masih sama, 412 kalau berhasil di breakout, lanjut naik lagi menuju Fibonacci retracement targetnya di harga 460. Sementara hari ini auto reject bawah, volume juga nggak seberapa besar. Kita coba cek dahulu dari kondisi broker summary untuk saham yang satu ini. Perhatikan ya untuk GoTo bahwa adanya akumulasi dari kode broker YU, LG, dan OD, dan juga YP, tapi ya juga nggak seberapa besar netnya, 207.000 lot, 153.000 lot, 141.000 lot. Saya bacakan average-nya, 348, 354, 346. Distributor terbanyak hari ini ada kode broker CS, KZ, dan CC, kurang lebih rata-ratanya di 352 dan 346. Semoga saja dengan adanya broker summary ini, teman-teman juga bisa mendapatkan informasi tambahan. Dan setelah technical dan broker summary dari saham GoTo ini, kita move ya. Di sini ada saham Antam. Untuk Antam closing hari ini tetap di harga 1.720 dan memang melemah terus ya. Terlihat ya bahwa Antam ini turun terus nih. Ada peak mulai dari tanggal 31 Mei, bulan Mei akhir, dan memang turun terus pergerakannya. Sementara gap di harga 2.700 hingga 2.740 ini masih belum ditutup dan memang kondisinya masih melemah. Kondisi stochastic momentum masih di area oversold. Kalau memang adanya golden crossing, maka ada potensi terjadinya rebound. Kenapa saya mengatakan kotak ungu ini merupakan area demand? Karena saya dapat dari kondisi Fibonacci retracement indicator menunjukkan bahwa 2,24 dan 2,26 ini menjadi target Fibonacci, target koreksi harganya, target koreksi harganya. Kalau memang adanya rejection dan rebound, at least kalau memang terjadinya rebound, minimum ke harga 1.900 itu sangat-sangat possible sekali. Kalau memang adanya rejection dan adanya swing low valid, 1.900 minimum. Ya normalnya sih di 2060, itu pun kalau memang reject di 2060 maka masih tergolongkan strong downtrend ya. Jadi at least 2000 itu masih bisa kecapai. Nah dengan seperti ini kalau teman-teman yang seumpamanya mau averaging down untuk keluar dari Antam bisa mulai mencicil karena kotak ungu ini merupakan area
demand. Jadi ada potensi terjadinya rejection. Kita nggak tahu kapan terjadinya rejection. Kita nggak tahu apakah 1675 ini berhasil ketahan atau malah breakout. Kita nggak tahu. Jelas kalau memang Antam belum adanya pullback sama sekali, kita nantikan pullback-nya untuk manfaatkan untuk averaging down dan exit. Ya. Jadi untuk Antam jangan dilihat dari negatifnya, kita harus lihat juga dari segi positifnya. Meskipun turun, volume juga nggak seberapa tinggi atau bagaimana, masih netral kalau saya lihat. Untuk Antam kita coba cek ya. Nah, perhatikan di sini. Ini kecil-kecil rata ya kalau saya bilang ya. Tapi yang tersorot ya kita coba ambil dari 3 broker di atas, ada YP, CC, dan PD. Jumlah rata-rata 1729, 1728, 1724. Top distributor ada YU, rata-rata 1728. Jadi dengan adanya informasi seperti ini, semoga saja teman-teman juga bisa mendapatkan informasi tambahan, baik technical maupun baik bandarmologi. Gitu ya, semoga saja bisa dapat informasi bahwa Antam juga closing-nya di bawah moving average exponential. Nah, ini ya, perhatikan di sini. Pada tahun 2021 April, ya dividen yang Antam berikan brutonya 16,74. Pada dividen tahun ini 38,74 brutonya, jadi sudah naik 2 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaannya masih dalam kondisi yang baik. Ya, perusahaannya masih dalam kondisi yang baik, tapi juga perlu dipertimbangkan ya bahwa ada news atau sentimen negatif. Nah, itu juga perlu dibaca-baca lagi. Jadi semoga saja Antam, kalau teman-teman mau atur strategi ya bisa diatur. Ini kotak ungu juga di main area. Itu ya untuk Antam. Lanjut saja, di sini ada saham Harum. Nah, untuk Harum, closing di harga 13.80 dengan persentase minus 4,17%. Ya. Terlihat ya bahwa merupakan support kuatnya itu di harga 1.515. Ini support kuat 1.515. Harum memang kondisinya turun terus ya. Harum kondisinya memang turun terus. Supaya teman-teman nggak pusing kena garis yang berantakan ini, saya clear terlebih dahulu. Langsung pakai Fibonacci retracement. Nah, perhatikan saja ya di sini catatan untuk Harum bahwa Harum masih dalam fase short term downtrend. Untuk Harum, close-nya juga masih di bawah EMA 90, 34, dan 21. Target koreksi untuk Harum di harga 1.160 hingga 1.350. Bisa dicatat, 1.350 hingga 1.160 ini target koreksinya. By volume juga masih volatile, jadi masih aktif volumenya, masih ada yang diperdagangkan. Namun sudah terlihat ya bahwa adanya lower high 1, lower high 2, adanya lower low, memang sudah dikasih sinyal, sebelumnya sudah dikasih sinyal bahwa ada potensi melemah. Nah, kita tergantung apakah kita aware or not, gitu ya. Jadi untuk Harum, semoga saja bisa dapat pelajaran. Terlihat juga nggak ada gap ya, meskipun ada gap kecil-kecil, tapi nggak perlu untuk ditutup. Ya, lain dengan Antam. Kalau Antam ada gap di atas. Untuk Harum, kita coba cek by broker summary. Oke. Untuk Harum, yang akumulator hari ini ada AK dan CC, di sini paling banyak ya. AK 133.000 lot dengan rata-rata 1.411, CC juga 121.000 lot, kurang lebih rata-ratanya 1.411 ya. Jadi top akumulatornya ada broker AK dan CC, top distributor ada YU dan LG. Perhatikan ya, kurang lebih average-nya 14.10, 14.06, 14.02 untuk perdagangan hari ini, hari Senin. Setelah ada Harum, ada saham Pegas, bisa diperhatikan di sini. Nah, untuk saham Pegas, closing di harga 1.500 ya. Nah, kan terkena betul. Ya, tadi Pegas sempat retest tuh di harga 15.20 sesuai dengan rasio Fibonacci 0,618 dan adanya rejection naik langsung. Nah, ini yang perlu dicatat. Ya, biar nggak banyak-banyak gambar. Perhatikan saja di sini. Oke. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini sudah ada list harga 1.605, supportnya sudah berhasil di breakout, dan juga 15.40 ya sudah mendekati
Kalau memang seumpamanya 15.40 berhasil di breakout lagi, ya maka ada potensi melemah untuk Pegas. Melemahnya kemana? Ke target Fibonacci 0,618 di harga 14.75. Kalau memang terjadinya rejection di harga 14.75, di manakah target selanjutnya untuk emiten yang satu ini? Targetnya kalau memang 14.75 di breakout ya, kalau kita lihat kondisi IHSG juga mendukung ya, targetnya minimum ke harga 2.000. Ya, targetnya minimum ke 2.000 atau 1.690. Itu minimum targetnya kalau memang IHSG juga mendukung kondisinya. Tapi kalau kita lihat kondisi IHSG juga masih mengarah turun dengan target 6.100, kita masih belum tahu. Kita nggak tahu market ini dropnya sampai kapan. Ya, yang jelas kita harus lebih waspada dengan kondisi market seperti ini. Target Tegas mungkin kalau koreksi nya menembus 15.40 akan menuju 1.475 ya. Jadi untuk Pegas ini semoga saja bisa dapat gambaran ya. Kalau memang terpaksa koreksi ke 14.75, ya mungkin nanti akan adanya pullback ya. Pullbacknya mungkin ke 1.600 atau 1.700, kita masih pantau terlebih dahulu. Buy volume juga masih volatile, closing masih bisa bertahan di atas 590, semoga saja masih adanya pullback, dan teman-teman juga bisa exit kalau yang berniat exit ya. Nah, untuk Pegas, perhatikan di sini yang akumulasi di sini ada BK nih. BK dan AK masih akumulasi, kurang lebih rata-ratanya 1.564, 1.560. Top distributor ada CC, kurang lebih 158.000 lot di harga 1.555,8. Ya, semoga saja bisa dapat informasi berdasarkan broker summary yang sudah saya tampilkan di layar teman-teman masing-masing. Kita lanjut, di sini ada saham Unilever, saham terakhir kita. Nah, Unilever ya, ini kan juga saya jadikan sinyal tuh. Tadi sempat panik sekali tuh ke harga 4.550, tuh panik ya, pasti panik. Nah, tapi closing-nya juga diangkat naik 4.700. That's why saya katakan perhatikan closing price. Kalau kegocek seperti ini ya bahaya kan. Iwasnya sudah cut loss tapi malah diangkat naik. Nah, perhatikan ya, untuk Unilever selama bertahan di atas 4.590 hingga 4.660 maka masih boleh di hold. Tapi kalau memang closing-nya malah breakout 4.590 maka sudah mulai bisa exit terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena ada potensi melemah menuju target EMA 90 di harga 4.400-an. Ya, better kita cut loss terlebih dahulu, nanti kita tunggu timing yang pas baru bisa bottom fishing. Oke ya, jadi sementara maybe Unilever masih bergerak sideways terlebih dahulu dengan range 4.590 hingga 4.660 ke resisten 4.880 hingga 4.940. Jadi ini kemungkinan Unilever masih sideways terlebih dahulu by technical. Oke ya. Kalau memang dia berhasil breakout resisten 5130 ya ada potensi up nih. Perhatikan ya target-targetnya. By technical semoga saja bisa membantu. Kita coba cek by broker summary. Terlihat bahwa ada BB dan kaset masih akumulasi dan yang distribusi ada AK dan ada BK dan ZP. Rata-rata BB 4689, rata-rata kaset 4664 dan rata-rata BK 4697. Semoga saja bisa dapat gambarannya berdasarkan broker summary yang sudah saya tampilkan. Perhatikan saja di sini dua broker teratas by akumulator atau juga by distributor. Oke ya, mungkin segitu dahulu pembahasan kita hari ini. Tolong untuk like dan komen positif untuk memotivasi saya agar saya membuat konten lebih banyak seperti ini lagi. Saya tunggu kehadiran Anda di grup Telegram dan yang bergabung di grup premium untuk mendapatkan pandangan atau konsultasi emiten bisa langsung join, klik link di kolom deskripsi, langsung kontak ke admin Hongdi_Kai. Oke ya, saya Merceng dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.